CEO terkejut menemukan, baru saja tanpa sengaja, pelayan yang tumpah minuman ke tubuhnya sendiri. Ternyata adalah mantan kekasih yang meninggalkannya dengan kejam 6 tahun yang lalu. Dia segera menangkap tangan wanita yang membersihkan pakaiannya kotor, lalu mendorongnya jatuh ke tanah lagi, dan memberitahunya, pakaiannya adalah pesanan khusus, senilai 1 juta. Entah harus membayar, atau minum 100 gelas anggur. Urusan ini selesai. Wanita itu tahu, ini adalah balas dendam mantan pacarnya padanya. Tapi karena dia tidak punya uang, dia hanya bisa memilih untuk minum. Tapi melihat wanita itu tidak punya uang, dan dipaksa minum oleh teman-temannya, kemudian dia merasa marah tanpa alasan. Lalu dengan satu pukulan, gelas minuman wanita itu, membuang minuman, dan menyuruhnya pergi. Tapi setelah wanita pergi, dia menjadi gila, memecahkan semua barang. Dulu mereka berdua adalah pasangan yang sangat saling mencintai. Mereka berdua berpikir bahwa mereka bisa bersama, memasuki gerbang pernikahan. Namun suatu hari, pria tersebut didiagnosis menderita leukemia. Biaya operasi setidaknya membutuhkan jutaan. Uang ini sama sekali bukan milik mereka. Dapat diambil untuk mengumpulkan uang untuk menyembuhkan pacarnya. Gadis itu menemukan ayah kaya itu meminjamkan uang. Namun ayah memberinya 2 pilihan. Entah putus dengan pria itu, atau menikah dengan keluarga Kim yang setara, atau hanya bisa melihat pria itu mati. Akhirnya, untuk menyelamatkan pacarnya, dia memilih untuk menikah dengan keluarga Kim. Namun agar pacarnya bisa melupakan dirinya, dia tidak mengungkapkan kebenaran. Malah dengan dinginnya, dia mengajukan putus, agar pacarnya benar-benar melupakan. Dia mengucapkan kata-kata pahit, dan menghina pacarnya sebagai seorang anak desa miskin, yang tidak pantas untuk seorang putri dari keluarga kaya, yang akan segera menikahi putra besar keluarga Kim, yang tidak sebanding dengan dirinya. Seorang putri dari keluarga kaya, dia akan segera menikah dengan putra besar keluarga Kim. Hubungan yang baik. Akhirnya dia membayar biaya operasi sebagai kompensasi putus cinta kepadanya. Aku tidak butuh uangmu. Baiklah. Kalau begitu, tunggu mati saja. Kasih sayang, kasih sayang. Namun yang tidak diketahui pacarnya adalah, saat itu pacarnya sudah hamil. Akhirnya karena tidak mau menggugurkan anak, dia ditolak oleh keluarga Kim. Ayahnya marah dan mengusirnya dari rumah. 6 tahun berlalu begitu cepat. Wanita itu dibantu oleh sahabatnya, membesarkan anaknya sendirian, karena anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Baru kemudian dia bekerja paruh waktu di klub. Tidak disangka dia bertemu dengan mantan pacarnya yang kini menjadi CEO miliaran. Maka dimulailah adegan di awal cerita. Keesokan harinya, pria itu meminta wanita membayar 1 juta sebagai ganti. Meminta wanita untuk menemaninya makan malam. Namun saat wanita tiba di lokasi, dia baru sadar, ternyata dia masih ada di sini. Musuh lamanya, putra besar keluarga Kim. Saat wanita hamil dan membatalkan pernikahan, membuat keluarga Kim malu. Sang putra besar keluarga Kim bahkan menjadi bahan tertawaan. Ketika musuh bertemu, itu membuat orang lain iri. Sang putra besar Kim segera mengolok-olok wanita itu, dan mengatakan bahwa wanita sekarang sudah terkenal sebagai sosialita. Minum segelas punya harga 100 ribu. Dia tidak berani makan malam dengan wanita. Mendengar ini, sang direktur segera berkata, semua biaya wanita hari ini, semua dibayar olehnya. Jangan lupa aku adalah krediturmu. Kamu tidak punya hak untuk